Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal Fatihah Syekh Ahmad Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah sekolah Muhammad Sa'id wa Abdul Alim. Syukur nasab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bermuajah kembali di malam Jumat ini, yaitu untuk mengkaji kembali kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyah. Itu ya? 12 dari atas. Qala Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajib bagi kalian bimujalasatil ulama, yaitu untuk bergaul atau duduk di majlis-majlis ulama. Ai al-amilina, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan-ucapan atau dauh-dauhnya hukama, ahli hikmah. Ai al-alamina bizatillahi ta'ala. Siapa hukama itu? Adalah orang yang mengetahui tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Yang dalam atau tajam di dalam ucapan mereka, para hukama, wa af'alihim, dan perbuatannya. Jadi hukama itu, ahli hikmah itu, orang-orang yang ucapannya itu benar. Ucapannya itu insya Allah berdasarkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukama tuh. Kalau ulama
orang yang ilmunya banyak, alim, dan mengamalkan ilmunya. Baik ucapannya si hukama ya, atau juga perbuatannya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan gitu. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ay al-ilmun nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardol maita bima'il matari, seperti menghidupkan bumi yang tandus, maita yang mati, tandus, kering, bima'il matari, dengan air hujan. Jadi para hukama ini mainnya main kolbu. Mainnya tuh. Tajam dia pandangannya hukama tuh. Orang-orang hikmah. Ulama-ulama yang ma'rifatullah. Wa fi riwayati Tabrani an Abi Hifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, duduklah kalian semua bersama para pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar sini masyayikh, orang yang alim, orang yang punya kedudukan, keilmuannya karena keilmuannya maka diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian al ulama kepada ulama. Wa khalitul hukama, dan berkhulwat, bergaul, sering kumpul bersama para hukama. Maka ada dikatakan orang kalau 40 hari jauh sama ulama, nggak gaul sama hukama, itu gersang dia. Gersang. Kalau bisa mah tinggal kita di rumah, di daerah-daerah itu, kita kalau pindah juga cari dulu tuh. Lokasi kita tinggal tuh dekat enggak sama kiai gitu. Paling enggak kalau dekat sama kiai, ngaji kita dekat. Energi positif kita dapat. Nggak jauh-jauh jadinya tuh. Terarah. Ada tempat nanya. Bukan nanyanya carinya di YouTube, di Google. Ulama-ulama hukama seperti ini, bukan saya ulama-ulama yang kayak ustadz-ustadz artis, bukan. Kalau yang modelnya begitu, pandai menyampaikan, tetapi belum tentu bisa dapat mengajak atau memberikan rasa-rasa yang lebih gitu. Hikmah-hikmahnya belum tentu dapat. Begitu. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Sama ya.
Maksudnya fa'inal ulama'u salah satu aksamin. Ulama itu ada 3 macamnya. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama adalah ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ashabul fatawa, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengerti, dapat memberikan fatwa-fatwa. Jadi fatwa-fatwa itu nggak sembarangan. Tidak sembarangan orang asal berfatwa. Gitu. Harus punya keilmuan yang matang. Gitu. Punya keilmuan yang matang. Baru bisa memberikan fatwa-fatwa. Wal ulama'u bidzatillah. Dan ulama yang kedua adalah dan ulama bidzatillah. Ulama yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala faqat saja. Wa humul hukama, yaitu mereka adalah para orang-orang ahli hikmah, para hukama. Fafi mudakhalatihim tahdzibul akhlaki. Maka di dalamnya siapa para hukama, mereka itu tahdzibul akhlaki, dapat membersihkan akhlak. Dapat membersihkan akhlak-akhlak gitu. Dapat mengarahkan kita di dalam akhlak-akhlak, baik akhlak secara personal ataupun akhlak-akhlak secara pergaulan, tutur kata, bagaimana cara bergaul sesama seorang dan yang lainnya, bagaimana caranya kita beribadah gitu. Itulah hukama. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena para hukama itu asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, menyinari siapa hati mereka dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqat asraruhum, dan bersinar asraruhum, ruh-ruh mereka, sir-sir mereka, ruh-ruhnya mereka itu bersinar. Karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti apa yang disampaikan para hukama itu tajam gitu. Sudah pasti yang disampaikan para hukama itu sangat betul-betul fiqh gitu, bisa dipercaya gitu. Karena yang dia sampaikan adalah ma'rifah bidzati ma'rifatillah, daripada petunjuk-petunjuk Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal mah kayak guru mursyid lah begitu. Kayak begitu ya. Ada yang kalau yang kita tahu ya di Indonesia ya, kayak contohnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa, Fadil Arifin, Abah Anom di Tasik Suralaya. Model seperti itu, guru batin, guru hikmah. Asraruhum, ruh-ruh mereka bi anwari jalalillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wal ulama'u bil qismaini, dan adapun ulama itu ada 2 macamnya. Wa humul kubara, mereka itu adalah pembesar. Fa inna mukhalatahu ahlillah, maka sesungguhnya bergaul gitu ya, bergaul kepada para kubaro ahlillah, tuksibul ajwalan saniyatan gitu ya, Saniyatan. ahwalan ya, ahwalan saniyatan, dapat menghasilkan sikap atau derajat yang tinggi.
Dengan kita bergaul kepada ulama, para hukama, kita akan mendapatkan atau menghasilkan akhlak-akhlak atau sikap-sikap kita yang tinggi, wanafu, dan juga bermanfaat. Bilafzi fawqan naf'i. Bilafzi fawqan naf'i. Bilafzi. Karena diperhatikan oleh siapa ulama di atas kemanfaatan dengan ucapan. Maksudnya ucapan ulama itu tidak lebih keren daripada petunjuk daripada pembawaan ulama itu sendiri kepada muridnya, kepada santrinya. Faman nafa'aka, apa ini lanjutannya nih? Lahzatu ya, lahzahu naf'aka lafzuhu. Maksudnya begini. Kan ada ulama itu kalau dia menasehati bilisan kayaknya mah kayak udah biasa. Tapi ini mah dari perangainya aja kita dipandang sama dia, itu kita kayak kesima gitu. Kayak kena energi positifnya gitu. Dipandang dia tuh kayak ngejelek gitu. Adem hati dilihatnya begitu. Maksudnya begitu. Waman lah, falah. Kalau yang nggak mau, ya nggak bisa, nggak dapet. Maksudnya yang nggak mau bergaul, nggak mau kenal sama hukama, sama ulama, tidak mau mendapatkan lahzah tadi, ya nggak dapet, gitu. Wakana syahru apa nih? Nama orang ini Syahwardi ya. Syahwardi ya nama orang ini ya. Ada seorang namanya Syahwardi gitu. Yatufu fi ba'di masjid Khaifin. Masjid Khaif Bimina. Beliau sedang tawaf di Ba'dal Masjid Khaif Bimina. Di sebagian masjid, nama masjidnya Masjid Khaif. Ada Masjid Khaif itu di Mina. Mina ya, ada nama Masjid Khaif di Mina. Yatasafahul wujuhu beliau ini pandangannya itu luas. Yatasafahu wujuhu. Pandangannya tuh luas. Kayak kalau kita contohin kayak begini nih. Nih sedang tawaf di Masjid Khaif, dia ngeliat-liat gitu. Pandangannya tuh nyari-nyari orang gitu. Tengah kelinguk, lengah kelinguk gitu diliatin aja. Yatasahafu wujuh. Wujuhu. Fakila lahu fihi. Maka berkata lahu padanya ini tentang si Mawardi tadi. Faqala inna lillahi ibadan. Maka menjawab berkata sesungguhnya Allah itu memiliki seorang hamba. Jadi waktu begitu ada yang negor, nanya sama dia. Tuan, ngapain celengak-celinguk? Pandangan yang nyari-nyari begitu. Lalu Syekh Mawardi ini ngomong, sesungguhnya Allah itu punya seorang hamba gitu. Ada hamba gitu. Ada hambanya Allah, idza nazaru ila syakhsin,
yang kalau hamba ini memandang seseorang, idan nadhara ila sakhsin, kalau hamba ini mandang seseorang, aksu sa'adatan, maka yang dipandang tuh ngedapetin kebahagiaan. Itu dipandang sama yang begitu, kita yang bahagia gitu loh. Ini yang dimaksud orang-orang yang ma'rifatullah. Jadi dia lagi di masjid itu, lagi tawaf tuh nyari-nyari tuh. Ya. Dicariin orangnya gitu kan. Kan ada orang kalau kita liatin kita, ih siapa sih tuh? Nggak enak amat mukanya. Tapi dia mencari orang yang kalau dilihat, dia ngelihat kita, kitanya seneng gitu. Nah, ini istimewa ini. Kira-kira kalau nyarinya di pasar ada nggak? Hah? Ini. Jadi dilihatnya tuh enak, adem, belum ngomong apa-apa aja, pengen dipandang aja, udah luas. Ini tahadus binikmah. Ada pengalaman pribadi saya. Jadi bukan katanya-katanya nih, pengalaman pribadi. Saat aneh usia kelas 3 sanawiyah dulu, Ana pergi ke daerah Singaparna. Ke daerah Singaparna itu ada pondok pesantren namanya Cipasung. Nah, pesantren di Cipasung, saya berdua sama sahabat saya, teman saya. Di sana saya hendak ingin bertemu sama pengasuh pondok pesantren. Namanya Kiai Ikhlas Ruhiyat. Kiai Ikhlas Ruhiyat. Almarhum Allahumma ya Allahumma firlahu warhamhu. Beliau sudah wafat. Saat itu Hana hadir itu nggak langsung ketemu. Disuruh nginep dulu sama pengasuh pesantren. Insya Allah besok ba'da subuh bisa ketemu sama beliau. Ketika itu habis subuh Hana digiring ke dapur pondok. Itu banyak tuh ada ibu-ibu dapur lagi masak-masak tuh. Cincang wortel, masak ikan, segala macam. Nah, Anda duduk di kursi kayu gitu. Disediain teh manis sama ketan. Masih ingatan itu? Tiba-tiba ada yang lalu lalang lewat aja tuh. Pakai sarung tinggi segini nih. Digulungnya, kaos putih, pakai peci putih. Anda pikir siapa nih? Nggak? Belum kenal Kiai kan? Nggak lama, balik lagi duduk di hadapan Anda gitu. Wallahi, Ana melihatnya betul sama dengan apa yang dinyatakan dalam kitab ini. Ketika Ana melihat beliau memandang kepada saya nih, itu hatinya nih senengnya luar biasa, adem tentrem. Salaman, pegang tangannya lembut, halus, tutur katanya luar biasa. Nah, wallahu alam bisa jadi mungkin ini yang dimaksud dengan ya hukama. Hukama bima'rifatillah, bizatillah. Gitu. Fa'ana atlubu dzalik, maka saya mencari orang yang tersebut. Jadi celingak-celinguk begitu, ngarepin bisa ketemu sama orang yang begitu modelnya tuh. Yang kalau dia ngelihat kita aja, kita dilihat dia tuh seneng gitu. Sa'adah, kita bahagia dilihat dipandang sama dia. Fa'ana atlubu dzalik, maka aku mencari yang seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Jadi ini Rasulullah sudah memprediksi nih. Ini hadis prediksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun, akan datang suatu masa, suatu zaman ala ummati, untuk umatku, atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafiruna minal ulama, yang mereka itu lari, menjauh dari siapa? Minal ulama, daripada ulama. Akan datang satu zaman di mana umatku itu akan
lari daripada ulama, nggak mau ngaji. Ngaji tuh kayak yang apa ya? Kayak yang norak, dianggapnya culun. Yang rame mah TikTokan. Yang rame mah apa sekarang mah? Main game online. Tuh. Jadi ngaji ngelekar tuh dianggapnya sama kiai-kiai itu kayaknya culun. Udah nggak keren. Sekarang ngapalin imriti kayak udah nggak zaman. Ngafal apa ngaji-ngaji ngalogat udah nggak keren. Jauh daripada ulama. Nyari hukum-hukum fikih, hukum-hukum kehidupan, syariat, muamalah, udah ada AI. Udah gampang katanya. Nggak mau nanya sama ulamanya. Nggak mau deket katanya, kalau sama ulama bayar, padahal mah alasan. Begitu. Bener nggak? Wal apa tadi tuh? Saya di zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Dan ahli-ahli fikih. Fayabtalihim. Maka mereka akan diberikan cobaan. Allahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisalasi baliyat. Dengan 3 cobaan. Hati-hati nih. Jauh sama ulama, jauh sama hukama, Allah akan berikan 3 cobaan. Allah akan turunkan baliyat. Baliyat itu bala. Jamak. Cobaan. Baliyah. Mana tadi? Baliyah bawah tengah. Sampai baliyah bilangan. Titik 2. Iya. Ula yang pertama. Yarfa'ullahu. Allah akan angkat. Allah akan hilangkan gitu ya. Apa? Al-barakata min kasbihim. Keberkahan dari usahanya. Bayangin tuh. Nggak berkah. Walaupun banyak. Walaupun banyak. Rumahnya besar. Tingkat. Ya. Ditinggalinnya 2 minggu sekali. Sama yang punya. Yang ngurusin pembantunya. Udah gitu pembantunya nggak boleh nginep. Cuman ngepelin, nyapuin, hilangin debu-debu, pulang. Besok pembantu datang lagi. Kira-kira manfaat nggak tuh? Nggak berkah kan, nggak manfaat kan? Rumah begitu besar, tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi si pemiliknya. Tapi tempat yang begini, yang kecil, kalau dibangun paling berapa ini? Nih, kobong ini nih. Kobong ini kalau dibangun paling berapa nih? 10 juta lah. 15 juta. Ya kan? Tapi manfaat kan? Dipakai ngaji. Ya, dipakai silaturahmi, dipakai rapat sama ketua DKM, sama ketua Maulid, Masya Allah tuh. Ya, dipakai gibah hasanah katanya. Wah, itu. Apalagi tuh? Dipakai ngopi. Gitu ya. Jadi buat apa tuh? Di Kalimantan lahannya luas segala macam. Orang yang ngurusin. Mobilnya banyak. Dipakai 1. Jadi nggak sadar. Nah ini karena jauh daripada ulama. Kalau kita yang dititipin gimana? Dilema tuh ya. Wasaniyatu dan yang kedua. Apa itu yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, orang yang jauh daripada ulama dan hukama, maka akan Allah beri pemimpin yang zalim. Allah akan berikan pemimpin yang zalim.
Tahu zalim kan? Pemimpin yang zalim, yang memeras rakyatnya, dan yang lain-lainnya dah. Dipikirin dah masing-masing. Wasalisatu dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling serem. Dia meninggal, dia mati, dia keluar dari dunia, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Tidak memiliki iman, tanpa membawa iman. Ini wafatnya mati apa namanya? Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ngaji, belajar, majelis-majelis talim itu ya memang harus terus dihidupkan, dikaji walaupun sepekan sekali, walaupun cuma setengah jam. Bosan pasti. Itu aja. Ya memang ngaji seperti itu. Sesungguhnya untuk kita eling lah. Untuk kita bisa punya rambu-rambu. Enggak ngelanggar wae kerjaannya. Ada yang ngasih tahu gitu. Rem. Ada yang ngerem. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak jauh dari para ulama. Yang senantiasa didekatkan kepada para ulama. Udah? Ya. Lanjut apa udah? Makalah yang ketiga. Dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsalitsah. Makalah yang ketiga. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Dari Sayyid Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Man dakhalal qabra bilazadin. Man syaha, siapa orang dakhala dia masuk al-qabra, kuburan, masuk kubur bilazadin tanpa bekal. Ai minal amali saleh. Bekal di sini maksudnya adalah amal soleh. Masuk ke kuburan tanpa bawa bekal soleh. Masuk ke hutan tanpa bawa persiapan makanan, itu bunuh diri. Nah, ya kan? Masuk ke hutan tanpa bawa perbekalan, sama juga bunuh diri. Masuk kuburan tanpa amal soleh, sama juga orang masuk ke hutan aja, orang pergi haji aja dari Indonesia, kopi liong 2 bal, bener, sampurna mil 2 slop. Bayangin bekalnya tuh, berangkat haji tuh, bener, bekalnya luar biasa. Ini mau pulang ke Allah, mau pulang ke tempat yang asli, ya kan? Kita mau masuk ke alam barzakh, nggak bawa apa-apa, konyol. Begitu. Fakaan nama raqibal bahra bila safinah. Maka orang yang seperti itu diumpamakan fakaan nama raqiba apa sih namanya naik perahu itu? Berlayar al-bahra di lautan bila safina, enggak pakai perahu. Dalam. Seperti orang yang berlayar, raqiba itu kan mengendarai aslinya kan? Masa mengendarai kapal? Seperti orang yang berlayar di lautan bila safina dengan tidak menggunakan perahu. Secanggih-canggihnya atlet renang, tes aja renang di lautan, sanggup nggak? Nggak sanggup. Kalau di kolam renang oke. Emang dilatihnya begitu. Coba dia berenang di Selat Sunda nyoba ngetes. Jadi orang yang
pulang ke rahmat Allah. Orang yang mati, orang yang meninggal bila amalin, bila zatin, nggak bawa amal soleh, itu seperti orang yang berenang di lautan tanpa menggunakan perahu. Ngeri kan? Maksudnya fayariku gharqan la khilasalahu ila biman. Apa ini tulisannya nih? Yang kizu ya. Maksudnya wayang riku gharqan kayak orang hanyut gitu. Orang yang hanyut. La khilasalahu ila biman yang kizu. Maka dia tidak selamat ila biman yang kizu kecuali ada yang menyelamatkannya. Siapa yang menyelamatkannya? Ya tinggal anak-anaknya yang doain. Ada nggak yang doain? Dirawat nggak keturunannya? Diajari nggak tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini penting buat kita sebagai orang tua. Sama anak memang harus ketat dalam hal ibadah, dalam hal mendidik anak, agar anak ini menjadi anak yang bertakwa. Karena apa? Yaitu aset kita. Mereka adalah orang-orang keturunan-keturunan yang kalau mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, secara otomatis kalau kita wafat mereka yang doain kita. Jadi kita ngap-ngapan di lautan, ngap, didoain saban hari, dikirimin Fatihah, itu kita kayak bisa napas lagi. Seperti bisa berlayar lagi. Gitu. Ngap-ngapan. Oleh karena ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, rugi. 3 kali Rasulullah mengatakan, siapa orang yang hanya mendoakan kedua orang tuanya itu hanya setelah habis sholat. Rugi itu. Jadi ngedoain orang tua itu harus sering-sering. Kita doain tuh. Nah, ini lupa ngedoain nih. Lupa ngedoain. Tapi saya sedang beramal baik. Kebagian orang tua. Karena perangai kita baik, akhlak kita baik juga atas didikan orang tua tuh. Makanya kebagian tuh. Oleh karenanya kita jangan pelit-pelit ilmu. Biar sedikit ajarin. Mau surah Fatihah, mau hanya sekedar alif-alifan, huruf hijaiyah, ajarin sama anak-anak kita, sama orang lain. Nasihat pun kalau itu dipakai sama orang itu menjadi motivasi hidup bagi dirinya agar lebih baik lagi bertakwa kepada Allah. Kita wafat, dulu kita yang memberi dia motivasi, dulu dia yang kita bangkitkan dari keterpurukan, dia amalkan itu. Kebagian kita tuh. Ini yang disebut al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan pelit-pelit tuh. Harus yang namanya kita itu mengajak. Jangan soleh sendirian. Jangan pengen dipandang yang paling masjid. Ya. Pokoknya si paling masjid dah. Gitu. Ngajak. Makanya fungsinya azan itu kan memanggil, mengajak. Begitu. Dikit lagi ya. Udah habis ya? Udah biman. Oh, dikit lagi tadi ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwith. Nah, tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya itu kecuali seperti tenggelam. Al-mughawis itu minta tolong. At-talibu li anna yughathi. Ya, maksudnya adalah meminta tolong. Jadi mayit yang ada di dalam kuburan itu tidaklah, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang minta tolong. Seperti kal-ghorik, orang yang tenggelam dan minta tolong. Ghorik itu orang yang tenggelam. Itu mayit soleh doang apa yang soleh yang buruk sama? Orang yang soleh apa orang yang toleh doang gitu? Orang yang soleh dan yang buruk sama?
melanggar. Kalau berdasarkan hadis ini sih umum. Iya, jadi mayit itu kalgorik seperti orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Ya kan redaksinya tadi bila zadin. Kalau orang yang soleh punya amal, punya bekal, ya dia berarti berenangnya menggunakan perahu. Berarti ini khusus orang-orang yang wafat tanpa pernah selama hidupnya nggak punya sedikit pun tabungan amal soleh. Begitu maksudnya. Sholat nggak pernah diajak sholat, katanya soalim. Benar. Diajak puasa nggak kuat. Macem-macem tuh. Ada aja tuh. Jadi intinya, esensinya adalah gini. Kalau kita mau selamat di dalam suatu perjalanan, maka siapkanlah bekal. Siapkan bekal kita sebanyak mungkin. Kita mau perang aja harus bawa persediaan bekal yang cukup. Begitupun ketika kita pulang ke hadirat Allah, kan alam barzakh itu kan alam imigrasi sebelum ke alam akhirat kan. Nah di situ kan ada malaikat Munkar dan Nakir kan. Munkar Nakir ini adalah malaikat yang ibarat katanya orang-orang yang kerja di imigrasi, ngecek-ngecekin. Nah, mana bekalnya? Aman nggak? Karena di padang mahsyar serem loh. Nah, modelnya begitu. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan dua makalah ini di pertemuan yang keberapa? 4 ya? Keempat ini dapat menjadikan kita lebih baik lagi. Lebih bisa aware terhadap diri kita, persiapan diri kita yang memang secara hakikatnya kita ini semuanya adalah calon-calon mayit. Calon-calon mayit, calon-calon orang yang akan kembali kepada yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah jangan jauh-jauh sama ulama, jangan jauh-jauh sama hukama,